Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya kan? Berjumpa lagi bersama Bapak di Mapel SKI. Nah, kali ini kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama dakwah periode Madinah. Yang pertama, kita akan membahas jihad melawan kaum kafir. Setelah Rasulullah mendapat wahyu yang memperbolehkan untuk melawan kaum kafir, Rasulullah melakukan beberapa peperangan. Secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu Ghazwah dan Sariyah. Bedanya apa? Ghazwah adalah peperangan yang Rasulullah ikut terlibat di dalamnya sebanyak 27 kali peperangan. Sementara Sariyah adalah peperangan yang Rasulullah tidak ikut di dalamnya. Ada berapa banyak? Sebanyak 47 kali perang. Perangnya yang akan kita bahas tidak banyak ya, hanya ada 3, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Yang pertama kita bahas adalah Perang Badar. Dinamai Perang Badar karena terjadi di lembah yang bernama Badar pada tahun 2 Hijriah atau 625 Masehi. Dalam peperangan kali ini, pasukan muslim hanya berjumlah sepertiga dari kaum Quraisy, yaitu kaum muslimin berjumlah 313, sementara kaum Quraisy berjumlah 1000 orang. Namun, atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam peperangan kali ini Rasulullah dan umatnya memperoleh kemenangan. Selanjutnya, perang yang akan kita bahas adalah Perang Uhud. Apa itu Perang Uhud? Nah, Perang Uhud terjadi di sekitar Uhud. Nah, pada peperangan kali ini, umat Islam hampir saja meraih kemenangan. Tetapi pada akhirnya, umat Islam mengalami kekalahan. Mengapa demikian? Karena ketika hampir menang, pasukan muslimin, terutama para pemanahnya, yang ditempatkan di atas bukit, justru turun ke bawah untuk berebut ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Nah, ketika kafir Quraisy mengetahui hal ini, mereka berbalik merebut posisi di atas gunung yang tadi ditempati oleh kaum muslimin dan menghujani kaum muslimin dengan panah yang sangat banyak jumlahnya. Oleh karena itu, pasukan muslimin yang sedang berebut ghanimah kocar-kacir dan akhirnya banyak yang meninggal dunia. Nah, dalam peperangan kali ini memang umat muslimin memperoleh kekalahan, tapi justru perang kali inilah yang memberi banyak pelajaran bahwa kita harus mematuhi pemimpin dan tidak boleh serakah urusan dunia seperti berebut ghanimah. Perang yang ketiga adalah Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Perang ini diprakarsai atau terinspirasi oleh seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi yang mengusulkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah mengadakan musyawarah dengan sahabatnya untuk membuat parit yang besar untuk melindungi kota Madinah saat itu. Tujuannya supaya tidak bisa diseberangi oleh kaum kafir. Pada perang kali ini, umat Islam mengalami kemenangan. Setelah berhari-hari dikepung dan tidak bisa diserang oleh kaum kafir, seketika itu kaum kafir mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih tepatnya mendapat azab berupa wabah penyakit yang menyerang mereka. Kemudian selanjutnya kita akan membahas Perjanjian Hudaybiyah yang terjadi beberapa tahun setelah Rasulullah hijrah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah dan 1000 orang kaum muslimin datang untuk melakukan haji, tetapi tidak diterima oleh kaum kafir. Justru mereka menawarkan Perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian yang secara isi sebenarnya itu merugikan kaum muslimin. Tetapi Rasulullah tetap menyepakati meskipun mendapat tentangan dari para sahabat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sudah diberi petunjuk oleh Allah bahwa 10 tahun kedamaian sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut bisa digunakan untuk dakwah, walaupun isi perjanjian Hudaybiyah seakan-akan itu merugikan Rasulullah dan kaum muslimin. Kira-kira itulah yang kita bahas di pertemuan kali ini. Hal-hal penting yang terjadi ketika Rasulullah dakwah di Madinah. Ada perang-perang, lalu ada juga perjanjian Hudaybiyah. Terima kasih atas atensinya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.